Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun kita sedang belajar dari rumah. Ketemu lagi dengan Pak Alfian. Pada materi kali ini kita masih membahas materi yang kemarin, yaitu bernyanyi solo untuk seni musik kelas 7. Adapun tujuan pembelajaran kita masih sama seperti yang kemarin ya. Yang pertama yaitu peserta didik meninjau, mengumpulkan dan merekam pengalaman dari berbagai praktik bermusik di industri musik saat ini, khususnya kompetisi bernyanyi seperti Indonesian Idol, Dangdut Academy, The Voice, dan masih banyak lainnya yang memiliki tingkat popularitas dan minat yang tinggi di kalangan remaja dan usia peserta didik saat ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu peserta didik menggali proses yang harus dilalui untuk menjalani kompetisi bernyanyi dan mengidentifikasikan hal yang harus dilakukan agar berhasil dalam sebuah lomba. Yang ketiga yaitu peserta didik menggali proses yang harus dilalui untuk menjalani kompetisi bernyanyi dan mengidentifikasikan hal yang harus dilakukan agar berhasil dalam lomba. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mengomentari sebuah pementasan ya, penyanyi dari ajang pencarian bakat bernyanyi, dan hari ini kita akan belajar untuk menjadi penyanyi itu, atau untuk bisa menjadi seorang penyanyi itu seperti apa sih, apa saja yang harus dikuasai. Ya, baiklah, kita akan masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu materi vokal. Nah, jadi untuk bisa bernyanyi dengan memunculkan karakter, itu kita harus paham terlebih dahulu materi vokalnya. Ada apa saja sih? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada warna suara. Warna suara atau timbre. Bunyi atau suara satu siswa dengan siswa lainnya itu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suara itu berbeda ya. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah itu dengan bentuk suara yang berbeda-beda seperti itu. Dari perbedaan inilah dihasilkan warna suara juga yang berbeda-beda. Warna suara ini jika dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Nah, jadi warna suara itu kalau dilatih maka akan memunculkan karakter dari suara kita masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada wilayah nada. Apa sih wilayah nada itu? Wilayah nada adalah kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada, menyebabkan seorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki, juga upaya seorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Nah, jadi setiap orang itu memiliki wilayah nada yang berbeda-beda. Nah, itu berdasarkan dari ketebalan pita suaranya itu. Dan pita suara itu ternyata bisa dilatih ya. Seperti itu. Dengan kata lain, wilayah nada seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih olah vokal. Jadi kalau vokal kalian mau bagus, itu harus sering dilatih. Di samping adalah penjabaran pembagian wilayah nada. Pembagian wilayah nada itu sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu suara anak-anak. Suara anak-anak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu suara anak-anak tinggi, wilayah nadanya C sampai dengan F. Kemudian ada suara anak-anak rendah, itu wilayah nadanya A sampai dengan D. Kemudian yang selanjutnya yaitu suara wanita. Suara wanita dibagi menjadi tiga. Yang pertama sopran, yaitu suara wanita tinggi. Wilayah nadanya adalah C sampai dengan A. Kemudian yang kedua yaitu mezzo-sopran, yaitu suara sedang wanita. Wilayah nadanya A sampai dengan F. Yang terakhir yaitu suara rendah wanita. Wilayah nadanya F sampai dengan D. Nah, yang selanjutnya yaitu
pembagian wilayah nada untuk laki-laki itu ada 3 juga. Namanya yang pertama adalah tenor, yaitu suara tinggi pria, wilayah nadanya C sampai dengan A. Yang selanjutnya yaitu bariton, suara sedang pria, wilayah nadanya A sampai dengan F. Yang terakhir adalah bass, suara rendah pria, wilayah nadanya F sampai dengan D. Jadi anak-anak, setiap orang itu memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki, juga upaya seorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Dengan kata lain, wilayah nada seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih olah vokal itu sendiri. Jadi kalau mau suaranya bagus, kita harus intens tuh belajar teknik vokalnya seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari pembagian nada ya, pembagian wilayah nada. Ini kalian harus melihatnya dengan handphone kalian yang diputar ya, supaya terlihat. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang teknik vokal. Seseorang yang bernyanyi dengan teknik vokal yang baik dan benar akan menghasilkan suara yang indah tentunya, ya kan? Apa saja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama ada sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula, karena sikap berdiri yang baik ini dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Berikut ini cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Nah, yang pertama yaitu tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Yang kedua, berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Yang ketiga, dada dibusungkan tetapi tetap rileks. Yang keempat, pandangan lurus ke depan. Yang kelima, posisi tangan rileks di samping kiri dan kanan. Jadi anak-anak, sikap badan ini sangat menentukan ketika kalian ingin bernyanyi. Jadi usahakan ketika kalian bernyanyi sikap badannya harus benar dan juga jangan grogi ya. Yang selanjutnya yaitu pernafasan diafragma. Pernafasan yang dianjurkan digunakan pada saat bernyanyi yaitu pernafasan diafragma. Di dalam diafragma ini terdapat otot yang jika terus dilatih dengan olah nafas akan menjadi lebih kuat sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya napas ketika kita bernyanyi. Jadi anak-anak, pernafasan diafragma ini nanti fungsinya untuk memperpanjang nafas kita gitu dalam bernyanyi, sehingga kalau kita bernyanyi dengan nada yang tinggi dan butuh nafas yang panjang, kita bisa melakukannya seperti itu. Yang berikutnya yaitu resonansi. Resonansi itu adalah seseorang yang harus bisa menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses menggemakan suara ini disebut dengan resonansi. Nah, resonansi itu ketika kita bernyanyi itu pelan atau lambatnya sebuah nada itu dia termasuk dalam resonansi, sehingga penyampaian suara kita itu terdengar jelas kepada pendengar seperti itu. Yang selanjutnya yaitu artikulasi. Bernyanyi yang baik tidak terlepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas. Jadi ketika kita bernyanyi itu harus jelas lirik lagunya. Ya, lirik lagunya itu harus jelas, pengucapan artikulasinya itu harus jelas, hurufnya dia harus jelas. Maka dari itu ketika kita berlatih artikulasi itu kita perlu menghafal huruf ya, mengulang berlatih menghafal huruf vokal dan huruf konsonan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah frasering. Frasering adalah pengkalimatan, merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat di mana vokalis dapat mengambil napas pada setiap jeda antar kalimat. Pengkalimatan ini hendaknya dilakukan sebelum memulai bernyanyi. Beri tanda pada jeda antar kalimat sehingga ketika bernyanyi siswa akan tepat mengambil nafas sesuai makna lagu. Maksudnya siswa ini adalah penyanyi itu sendiri ya anak-anak. Nah,
Jadi, sebelum kita mulai bernyanyi, kita harus melihat lirik lagunya terlebih dahulu, lalu kita tandai pemenggalan-pemenggalan kalimatnya, sehingga maksud dan makna dari lagu itu tersampaikan dengan baik. Jangan kita memotong di tengah makna, seperti itu, dari pemenggalan kalimat yang ingin disampaikan pada lirik lagu tersebut. Baiklah anak-anak, hanya sedikit yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Salam untuk kedua orang tua kalian. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.